Nah, pemirsa, kami akan kembali mengupdate informasi dari Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Timur. Ada rekan kami, Camar Haenda. Camar, ya, Anda saat ini sudah berada di lokasi berbeda dari tempat pertama kali Anda melaporkan. Anda berada di mana saat ini dan berapa ketinggian air di sana? Ya, baik. Selamat pagi, Gede dan juga pemirsa. Benar sekali, saya saat ini sudah berada di titik yang berbeda, di mana kali ini saya sudah berada di samping dari aliran Kali Sunter. Dan ini menjadi salah satu penyebab mengapa di kawasan ini sangat mudah sekali terjadi banjir. Saya akan mengajak juru kamera Indra Purnama untuk bisa menyorot aliran dari Kali Sunter yang menjadi penyebab dari tergenangnya ataupun juga adanya banjir di kawasan ini. Biasanya di kawasan ini seringkali terjadi banjir apabila terjadi hujan semalaman, seperti yang terjadi pada malam hari tadi. Dan ketinggian air ini bisa saya gambarkan, Gede. Untuk lutut saya sudah terendam oleh banjir. Jadi Anda bisa bayangkan tinggi saya 178 cm. Inilah mengapa kami harus berbagi ruang bersama dengan motor yang melintas dengan menggunakan sisi dari jalan. Dikarenakan ini berbentuk seperti cekungan, Gede juga pemirsa, semakin ke tengah ini semakin dalam, dan semakin ke samping atau semakin ke sisi ini semakin dangkal. Itulah mengapa banyak sekali masyarakat ataupun juga para pemotor yang menggunakan jalur samping ini untuk bisa melintas di kawasan ini. Gede, tidak hanya aktivitas masyarakat ataupun juga para pemotor saja yang terganggu, namun Anda bisa lihat ini adalah ruko-ruko yang sampai dengan saat ini tidak bisa beroperasi. Di kawasan sepanjang Jalan Boulevard Raya ini terdapat ruko-ruko elektronik, kemudian juga usaha makanan, klinik kecantikan yang sampai dengan saat ini masih belum bisa beroperasi. Informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwasanya apabila banjir telah surut, nantinya akan bekerja sama bersama dengan petugas PPSU dan juga bersama dengan petugas dari Gulkarmat untuk bisa melakukan penyedotan secara manual. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda, Gede, aliran dari Kali Sunter yang menjadi penyebab dari banjir yang terjadi di Jalan Boulevard, utamanya di Kelapa Gading. Air dari aliran Sungai Sunter ini sudah meluap. Tidak hanya berkaitan dengan drainase yang buruk, namun juga kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah ke sungai. Ini menjadi salah satu penyebabnya. Kebetulan saat ini saya sudah berada di atas dari jembatan dari aliran Kali Sunter ini. Dan ketinggian air, sekali lagi, ini menjadi salah satu yang terdalam, mencapai 50 cm. Namun tadi berdasarkan pengakuan dari masyarakat ataupun juga para pemotor yang menggunakan motornya dari arah Kelapa Gading menuju ke Pulau Gebang, ada satu lagi perempatan di depan sekitar 50 meter lagi, dan itu ketinggiannya bisa mencapai 60 cm, sehingga biasanya motor ini mogok di titik tersebut. Beberapa di antaranya, Gede dan juga pemirsa, memilih untuk berjalan kaki karena tidak ada kendaraan online yang bisa mereka pesan, atau beberapa di antaranya juga tadi kami melihat menitipkan kendaraan bermotornya di ruko-ruko terdekat untuk bisa menuju ke titik yang dituju. Namun sekali lagi, sampai dengan saat ini, apabila tadi rekan Aprina Rida menyampaikan situasi dan kondisi di Kebun Pala sudah terpantau mulai surut, justru di tempat saya melaporkan saat ini ketinggian air masih tinggi, bahkan bisa dibilang ini masih stagnan karena situasi dan kondisi cuaca di Jakarta Utara perbatasan dengan Jakarta Timur ini masih gerimis ataupun juga hujan rintik-rintik. Inilah yang juga menyebabkan air sampai dengan saat ini masih mengenangi Jalan Boulevard Raya. Sampai dengan saat ini, Gede juga pemirsa, kami bertanya kepada petugas dari 3 jalan alternatif, salah satunya adalah di Arta Gading, ini juga masih sama digenangi oleh air, sehingga mereka tidak punya pilihan, mereka harus menunggu sekian waktu untuk bisa melintas di kawasan ini. Gede. Ya, Camar, jika kita lihat informasi
terkini visual di sana ini rupanya ada juga anak-anak begitu ya yang menggunakan kesempatan ini untuk bermain-main air begitu. Ini ada di Grogol nih rupanya. Kalau di sana apakah ada juga anak-anak yang menggunakan kondisi banjir ini untuk beraktivitas gitu misalnya? Ya, Gede. Memang sejauh pemantauan saya ada sejumlah anak-anak yang bisa dibilang berasal dari kawasan ini dan memanfaatkan untuk bisa bermain begitu. Namun mayoritas rata-rata dari mereka yang melintas di kawasan ini adalah pekerja yang memiliki kantor yang berada di Kelapa Gading. Itulah mengapa kalau tadi bisa saya gambarkan banyak sekali masyarakat yang berjalan kaki menyusuri kawasan ini untuk bisa menuju ke tempat kerjanya. Sampai dengan saat ini, Gede dan juga pemirsa, informasi yang didapat dari masyarakat bahwa sekitar 2 jam atau 3 jam saja adanya hujan lebat yang luar biasa, maka pada pagi harinya kawasan ini akan tergenang oleh banjir. Jadi bisa Anda bayangkan kemarin terjadi hujan semalaman sehingga mengakibatkan banjir yang sempat tadi kami sampaikan dan juga berdasarkan keterangan dari warga setempat, ini adalah salah satu yang terbesar di tahun ini, Gede. Laporkan dari pertama kali pada pagi hari tadi hingga saat ini, apakah ada kecenderungan air semakin naik atau justru semakin turun? Karena saat ini kita lihat memang hujan tidak terlalu lebat, mungkin di tempat Anda saat ini cukup gerimis saja gitu. Ya, baik. Gede, saya bisa gambarkan dengan memberikan patokan pada di tempat titik pertama saya melaporkan, yakni di arah menuju ke arah flyover. Dan pada pukul 6 pagi tadi sampai dengan pada pukul 7 di kawasan tersebut tergenang oleh banjir dan sampai saat ini masih tergenang oleh banjir. Artinya tidak ada penurunan dari sejauh ini ya, tidak ada penurunan dari intensitas ataupun juga volume air yang cukup signifikan, dikarenakan kalau tadi pagi hari mungkin masih terpantau sepi, namun semakin siang ini semakin ramai dikarenakan aktivitas masyarakat juga meningkat. Apalagi, Gede, kita ingat bahwa hari ini merupakan Chinese New Year dan juga holiday atau libur nasional, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa bercengkarama dengan keluarga, dan beberapa di antara mereka juga tidak hanya bekerja namun juga berpergian untuk bisa berlibur bersama dengan keluarga. Visual yang Anda saksikan saat ini, petugas kepolisian selain menyusuri dan juga melihat langsung bagaimana ketinggian air di sini, juga membantu warga, masyarakat yang tempat saya melaporkan saat ini adalah titik di mana terbanyak masyarakat ini mengalami mogok ataupun juga mati mesin karena ketinggian dari air ini mencapai 50 cm. Artinya kalau kita bisa lihat dengan kendaraan ataupun juga motor matic, ini sudah masuk ke mesin ataupun juga knalpot, sehingga itulah yang menyebabkan mati mesin. Beberapa di antaranya sampai dengan saat ini masih mencoba untuk merangsek masuk ke genangan air, terutama untuk mobil-mobil jenis SUV dan juga mobil-mobil besar, beberapa truk ekspedisi, dan Anda bisa saksikan di layar kaca beberapa pemotor yang memang bekerja berlokasi di kawasan ini akhirnya bisa menuju ke tempat tujuan. Tadi kami paling banyak melihat adalah mobil ekspedisi, Gede dan juga pemirsa. Diketahui bahwa jalur Boulevard Raya ini banyak ruko-ruko dan menjadi salah satu pusat perekonomian, sehingga mayoritas tidak hanya para pemotor saja namun juga mobil-mobil truk baik berskala kecil ataupun juga besar yang mengangkut beberapa barang-barang dan juga logistik untuk keperluan ekonomi. Dan mereka nampaknya, kalau jika kita bandingkan dengan para pemotor, ini lebih berhasil untuk bisa menembus kepada ketinggian banjir, Gede. Ya, Camar, kalau kita lihat di layar televisi saat ini, kamera Anda mengarah pada aktivitas warga yang sedang melintas di kawasan Boulevard. Dan kita lihat memang kebanyakan pemotor ini menggunakan
motor matic begitu ya. Ini ada beberapa tips juga ini Camar yang mungkin saya rangkum dari berbagai sumber untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat dari genangan air. Jika Anda menggunakan motor matic pemirsa dan sedang melintas di kawasan yang banjir, saya sedikit memberikan informasi bahwa jika usai menggunakan motor Anda dan kemudian mogok, Anda perlu memeriksa beberapa motor Anda, terutama bagian mesin. Sebaiknya Anda tidak memaksa untuk menerobos genangan yang cukup tinggi ini menggunakan motor matic maksud kami. Pertama, Anda bisa mematikan mesin dan sebaiknya dituntun motor ke tempat yang aman, kemudian pastikan juga kondisi busi, kemudian dikeringkan, periksa filter udara dan bersihkan dari kotoran, kemudian Anda bisa memeriksa sistem kelistrikan dan memastikan untuk kering. Dan ini juga cukup penting, sebaiknya pengguna motor tidak menggunakan rem depan, terutama rem tromol, karena dengan terendam air ini kondisi rem tidak dapat bekerja secara optimal. Dan sementara itu jika kendaraan Anda terendam air dengan cukup dalam, Anda harus memeriksa oli Anda karena bisa jadi air masuk ke dalam ruang oli dan itu sangat mempengaruhi kinerja oli. Kemudian pastikan Anda memeriksa CVT maksud kami dan memastikan bebas dari rembesan air. Kemudian Anda bisa memeriksa bak kopling, engkol maksud kami, dan blok silinder motor. Dan ini kami masih melihat kondisi di sekitar Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Timur, pemirsa. Ini ada mobil yang melintas di sana memaksa untuk melintas di jalur yang tergenang. Kalau kita bisa lihat hingga saat ini petugas masih terus melakukan pengawalan kepada mobil-mobil yang melintas di sana. Kita lihat sudah ya sedikit di bawah lutut. Ini bisa kita lihat sekitar 50 hingga 60 cm air masih mengenang di bawah flyover di kawasan Boulevard Kelapa Gading. Dan sementara itu di layar yang lain ini adalah kondisi di mana rekan kami tadi ada Rida. Nah, ini masih ini masih di Boulevard Kelapa Gading, pemirsa. Petugas masih terus mengawal para pengendara untuk melintas di kawasan ini. Sepertinya kalau kita lihat dari sini memang tidak ada tampak penurunan air yang cukup berarti di kawasan Boulevard, sementara di layar di bagian tengah dan di kawasan Grogol di mana air masih menggenang cukup tinggi selepas flyover di kawasan Grogol. Pemirsa, Anda sebaiknya berhati-hati atau mencari jalur alternatif jika Anda melintas di kawasan Grogol. Sementara itu di kawasan Kebonpala, ini petugas PPSU membantu warga untuk membersihkan sisa-sisa air yang mengenang di rumah mereka, karena sisa-sisa air ini juga meninggalkan lumpur di rumah warga. Dan kita melihat di kawasan Kebonpala ini air surut tidak seperti laporan rekan kami tadi. Yang pertama ada Rida di sana yang sempat melaporkan bahwa ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm, namun dalam beberapa menit atau tidak lebih dari 1 jam air kembali surut di sana. Ya, saat ini di layar televisi Anda terdapat 3 visual yang menunjukkan beberapa titik di Jakarta yang terendam banjir. Yang pertama ada di Boulevard Kelapa Gading, kemudian di kawasan Grogol dan juga kawasan Kebonpala yang memang menjadi langganan banjir ketika wilayah ibu kota dan sekitarnya didera hujan yang dengan intensitas yang cukup tinggi sejak Selasa malam kemarin. Dan ini kondisi yang cukup terjadi dan bisa dipastikan yang terparah sepanjang tahun 2025 ini, pemirsa. Dan mungkin
saya bisa melaporkan bahwa ini ada kondisi yang cukup baik saya rasa, karena hari ini hari libur panjang di mana aktivitas warga ibu kota jika pada hari biasanya cukup padat, hari ini dengan kondisi libur panjang sejumlah ruas jalan cukup sepi karena warga ibu kota dan para pekerja banyak yang libur di rumah. Namun tidak sedikit juga warga yang harus pergi ke kantor, akhirnya memaksa untuk melintas di beberapa ruas jalan yang tergenang menyebabkan kendaraan mereka mengalami mogok di jalan. Dan pemirsa, kami kembali mengimbau kepada Anda yang berencana untuk beraktivitas di sekitar Jakarta. Ini adalah beberapa visual terkini, informasi dari kawasan Boulevard Kelapa Gading, dan kemudian ada di kawasan Grogol dan kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Jika Anda melihat kondisi seperti ini, pastikan Anda dapat mencari jalur alternatif, maupun jika Anda terpaksa untuk melintas di kawasan ini, Anda harus bersiap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk mempersiapkan kendaraan Anda agar bisa melintas di kawasan ini tanpa kendala yang berarti, pemirsa. Ya, ini adalah kegiatan PPSU di kawasan Kebonpala, pemirsa. Mencoba untuk memberikan pertolongan kepada warga yang mencoba untuk membersihkan rumah mereka dan kawasan lingkungan mereka dari sisa-sisa genangan air. Ya, kami kembali terhubung dengan rekan kami, pemirsa, ada Camar Haenda di kawasan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Camar. Ya. Iya, Camar. Gede dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan warga. Kami mencoba untuk berbincang bersama dengan salah satu warga dari sini. Bapak, mohon izin, Bapak siapa, Pak? Pak Saroni. Oke, Pak Saroni dari sini, dari mana, Pak? Apakah warga asli sini atau gimana, Pak? Saya pendatang, cuman jualan tanaman hias. Nah, kondisinya kan lagi banjir. Sono ya minimal 1,5 meter di sono dari sana. Berapa meter, Pak? Hampir 1 meter kurang lah. Hampir 1 meter ya, 1 meter kurang ya, Pak. Oke, baik. Bapak bisa jelaskan sebetulnya di kawasan Boulevard ini memang kawasan ekonomi, banyak ruko-ruko begitu, dan Bapak juga termasuk berjualan juga ya, Pak? Ya, jualan tanaman hias. Cuman banyak di sini banyak ruko-ruko. Nah, cuman areal sini kalau umpamanya banjir ya fatal kalau daerah sini. Fatal. Artinya kalau misalnya ada genangan, ada banjir, aktivitas perekonomian jadi terganggu ya, Pak? Pasti. Ruko-ruko jadi tutup? Betul. Oke. Bapak mohon izin, Bapak tadi jualan apa, Pak? Tanaman hias. Tanaman hias. Oke. Tanamannya jadinya terendam atau seperti apa, Pak? Pada hanyut. Hanyut, Pak? Semua, karena lalu lintas mobil, kendaraan kan otomatis kan hanyut semua. Baik. Bapak, apakah memang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini? Kalau misalnya hujan pasti banjir atau gimana, Pak? Antisipasi dari Bapak seperti apa? Ya, kita kan hanya menanggulangi, hanya nyelamatin ya istilah yang selamat saja. Biasanya setiap tahun kalau di sini kan biasanya, setiap tahun. Bulan-bulan yang paling sering banjir, Pak? Ini kan masih awal tahun, Pak. Ya biasanya kan tahun baru, ya terus Imlek, itu udah bulan-bulan itu yang sering gitu, yang sering kena banjir itu gitu. Ini untuk di kawasan Boulevard ini dari arah Kelapa Gading berarti menuju ke Pulau Gebang ya, Pak? Ya bisa, kalau sana Gebang lebih parah. Ini kan menuju kan ini Boulevard Barat sampai Bundaran, bisa Pulau Gebang bisa banjir. Ke utara juga banjir. Ini semua tergenang semua. Harapannya apa sih, Pak? Karena Bapak tinggal di sini, jualan di sini, Pak. Termasuk banjir ini seringkali mengganggu aktivitas dan juga perekonomian warga. Ya mudah-mudahan pemerintah peduli, bisa menanggulangi. Memang di sini ada pompa juga kelihatannya nggak fungsi gitu, nggak fungsi. Ya. Jadi optimalisasi dari penggunaan pompa air tersebut ya, Pak? Ya, kalau di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir.
mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Ini kan dekat dengan Kali Sunter ya Pak. Apakah ini jadi salah satu ini juga Pak penyebab juga? Karena tadi banyak masyarakat yang bilang kali ini cepat sekali meluapnya Pak. Betul, kalau ini sering sekali, jadi malah lebih terutama yang di sini banjirnya itu, terutama banjir sering di sini. Nah sampai Boulevard Barat itu udah sering, nah gitu. Maka dulu kita bawa itu namanya di sini, ya kita sering sekali banjir sampai nggak bisa menanggulangi barang-barang kita itu. Ya, gitu. Pak terima kasih ya Pak ya, mudah-mudahan ini banjir segera surut, Bapak bisa berjualan kembali ya Pak ya. Oke, sehat selalu ya Pak. Ya, Gede, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan salah satu warga yang memang mengaku seringkali terjadi banjir di sini. Ada harapan-harapan dari mereka termasuk dari optimalisasi pompa air, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di mana daerah ini berbentuk seperti cekungan sehingga apabila terjadi banjir biasanya petugas Gulkarmat apabila sudah reda untuk mempercepat air ini kembali ke sungai dan juga cepat surut, ini dilakukan penyedotan secara manual dengan menggunakan mesin. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh warga setempat bahwasanya aliran sungai dari Sunter ini juga cukup memperparah bagaimana situasi dan kondisi dari meluapnya air, Gede. Ya, Anda juga tadi menjelaskan ada beberapa upaya untuk mempercepat penurunan air, salah satunya dengan menggunakan pompa, begitu ya Camar ya. Nah, apakah hingga saat ini ada tanda-tanda bahwa pompa ini akan didatangkan oleh petugas, Camar? Ya, betul Gede. Salah satu yang dilakukan untuk bisa mempercepat menyurutnya air yang ada di kawasan ini adalah dengan bantuan dari Dinas Bina Marga, kemudian juga Gulkarmat bersama dengan petugas PPSU untuk bisa menyedot air di sini. Namun hal tersebut hanya jika dilakukan apabila air ini sudah mulai surut. Sekali lagi, penyedotan air tersebut dilakukan untuk air-air yang tergenang dan juga terjebak dari cekungan tersebut. Kalau Gede bisa saya gambarkan di samping kanan dan juga di tengah, memang ketinggian air ini semakin ke tengah, semakin dalam, namun semakin ke samping, semakin dangkal, dan inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa melintasi kawasan ini. Dan nampaknya Gede, ini saya bisa gambarkan semakin siang, bukan semakin sepi, namun juga semakin padat. Karena aktivitas masyarakat seperti yang Gede sampaikan tadi, ini adalah hari libur panjang nasional, terutama untuk perayaan Imlek, sehingga beberapa di antaranya ini tidak bisa berpergian leluasa karena harus mengantri, dan antrian kendaraan sampai dengan saat ini sudah mulai terlihat. Kalau tadi hanya 1 atau 2 mobil, namun Anda bisa lihat beberapa mobil yang keluar ataupun juga merupakan, bisa saya bilang ini adalah warga setempat yang mulai beraktivitas, mungkin untuk beribadah, berlibur bersama dengan keluarga. Dan nampaknya kepolisian dengan cukup sigap untuk bisa mengatur arus lalu lintas di tengah genangan banjir saat ini. Tentunya ada berbagai tantangan, di antaranya adalah beberapa motor yang mati mesin. Saya bisa gambarkan, saya bisa sampaikan kepada Anda, titik ini adalah titik rawan untuk terjadinya mati mesin karena ketinggian air mencapai 50 cm, Gede. Kembali ke Anda. Anda saat ini berada di sana, kemudian apa saran Anda jika ada warga yang ini memaksa untuk melintasi jalur di mana Anda melaporkan saat ini, terutama bagi pengguna motor? Iya. Baik Gede, sebagai pengguna motor dan juga pernah melintasi banjir seperti ini, yang dapat saya sarankan adalah pertama, apabila Anda memiliki keberanian untuk bisa melintas di kawasan ini, di kawasan banjir, Anda harus pastikan bahwasanya Anda sanggup untuk bisa membopoh kendaraan Anda sampai ke daratan. Dan yang kedua, apabila Anda memilih untuk menyelamatkan mobil ataupun juga motor Anda bisa meminta bantuan, bisa menggunakan perahu atau juga menggunakan delman. Tadi beberapa saya lihat masyarakat ini menggunakan delman, atau Anda bisa meminta pertolongan menunggu giliran dengan angkutan yang disediakan ataupun juga rombongan dari menggunakan mobil Satpol PP, kemudian juga dari Dinas Perhubungan yang tadi Anda saksikan di layar kaca, sehingga lebih aman. Dan dapat saya sampaikan, di sisi utara
di tempat saya melaporkan tadi, terutama di Jalan Flyover, ada sebuah ruko dan tadi beberapa masyarakat sempat menitipkan motornya ke sana. Namun ada tempat parkir yang disediakan, begitu Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda tepat di tempat parkiran ataupun juga ruko yang ada di Boulevard. Kemudian setelah itu Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda apabila sangat urgent atau sangat penting dengan berjalan kaki atau mengikuti tumpangan yang disediakan oleh Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan. Karena ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan, Gede. Tadi saya sampaikan sekali lagi, 3 jalan alternatif yang ada di Kelapa Gading seluruhnya memiliki situasi dan kondisi yang hampir sama seperti saat ini, Gede. Ya, baik Camar. Terima kasih atas informasi Anda. Kami pastikan kembali bahwa setidaknya di kawasan Boulevard di Kelapa Gading, Jakarta Utara masih terendam banjir dan belum tampak-tampak tanda penurunan permukaan air, dan kami terus memantau informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, Camar. Dan kini kita memantau di titik lain di Jakarta, ada Amrina Rida di Kebonpala, Jakarta Timur. Amrina, bagaimana situasi terkini di Kebonpala? Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk saat ini kami masih melaporkan di titik yang sama dengan terakhir kali kami melaporkan tadi, yakni di area Kebonpala, perbatasan antara RT 13 RW 4 dan juga RT 11 RW 5. Nah, yang saya perhatikan adalah ternyata dalam kurun waktu sekitar 30 menit, Gede dan juga pemirsa, untuk banjir di Kebonpala perlahan-lahan surut, dan kita bisa melihat ini ada sejumlah warga yang sudah mulai turun untuk melakukan pembersihan. Nah, ini kita mencoba untuk berbincang sedikit dengan di samping saya. Ini ada Pak RT, tadi kami sudah berbincang sedikit. Oke, Pak RT, Pak Sanusi ya Pak ya? Pak Sanusi, mungkin bisa disampaikan Pak, ini kan kalau boleh tahu, kalau dilihat air sudah perlahan-lahan surut begitu. Ini tadi saya lihat Bapak melakukan pembersihan. Ini sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan, dan untuk nantinya seperti apa ini dari warga dengan kondisi yang seperti ini? Mungkin Pak Sanusi bisa menjelaskan. Ya, kalau setelah banjir ini kan biasanya banyak tuh sampah sama lumpur aja ya gitu. Nah, kalau lumpur biasa menghambat juga jalurnya air, maka kita bongkar-bongkar dulu sampah sama rumputnya, sama lumpurnya. Oke, Pak, ini mungkin bisa diperlihatkan Kak, bisa agak dinaikkan, ini menggunakan alat apa nih Pak? Alat dorong karet ini, manfaatnya banyak banget ini. Oke, ini biasanya untuk sama warga di sini, kalau saya lihat ini kan bukan hanya Bapak saja yang menggunakan alat ini ya Pak ya. Ini digunakan untuk apa dan fungsinya gimana nih Pak kalau untuk di sini? Di sini banyak, yang pasti banyak fungsinya. Apa aja nih Pak? Selain itu ada cangkrang itu kan untuk angkat-angkat sampah itu. Berhubung sampai agak berkurang, ya cukup pakai ini aja. Pakai alat namanya apa Pak? Sapu karet. Oh, alat sapu karet. Nah, Pak Sanusi, ini mungkin bisa dijelasin Pak sebagai Ketua RT 13 RW 4, ini sebenarnya banjirnya sudah mulai naik jam berapa, dan lalu biasanya kalau situasinya seperti ini akan surut dalam kurun waktu berapa jam Pak? Semalam banjir mulai naik pukul 19 ya. Pukul 19, puncaknya pukul 11 tuh. Sekitar 90 sampai 1 meter. Setelah itu surut. 2.30 datang lagi yang susulan. Itu mencapai 1 meter 25 cm. Baik, terima kasih Pak Sanusi atas waktunya. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Ya, itu tadi Gede situasi di sini. Kita tentunya berharap agar situasinya cepat surut dan warga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Gede. Ya, terima kasih Amrina Rida melaporkan dari permukiman di padat penduduk di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Dan kini kita akan melihat ada rekan kami Asnugara di wilayah Tangerang. Selamat pagi Asnugara. Bagaimana kondisi di Tangerang, terutama di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat pagi Gede dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan situasi akses jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih terlihat terendam oleh genangan banjir, di mana memang genangan banjir ini sudah terjadi pada malam hari karena melihat intensitas cuaca hujan yang cukup lebat pada malam hari tersebut, mulai sejak maksud kami jam 7 malam
tadi hingga memang intensitas hujan masih terjadi sejak tadi pagi juga. Namun begitu, akses jalan yang tepatnya di depan saya ini, akses jalan Halim Perdana Kusuma, di mana memang akses ini dilalui oleh para masyarakat Tangerang maupun Jakarta yang memotong jalan alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di sini memang sedikit masih ada genangan banjir. Kita ketahui memang genangan banjir pada malam hari terlihat ketinggiannya 30 hingga 60 cm, namun pada pagi hari ini sudah mulai sedikit surut, kurang lebih masih sekitar 30 cm. Jadi tidak hanya untuk akses menuju bandara ini tepatnya di Jalan Hussein Sasranegara, akan tetapi juga di Jalan maksud kami semalam juga area seperti Terminal Kargo dan juga akses Jalan Perimeter Utara juga terlihat terendam dengan ketinggian bervariasi mulai dari 40 hingga 60 cm. Seperti itu, Gede. Ya, Hasnugara, bisakah saya melihat visual yang lebih baik dengan menggunakan kamera utama Anda? Baik, Gede. Inilah situasi di Jalan Hussein maksud kami Jalan Halim Perdana Kusuma memang masih terlihat genangan banjir. Namun begitu, jalan masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hasnugara, dengan adanya kondisi seperti ini jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Lalu bagaimana dengan operasional bandara saat ini? Ya, Gede, memang tadi juga sempat kita mencari informasi bahwasanya memang ada sejumlah beberapa penerbangan yang mengalami cancel maupun delay, namun untuk jumlah datanya kita masih terus update karena masih naik turun jumlahnya. Seperti itu, Gede. Ya, jika ada warga yang ingin bepergian kemudian mengakses Bandara Soekarno-Hatta, apa saran Anda? Ya, kami mengimbau dari melihat akses jalan yakni di Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan Hussein Sasranegara memang masih terlihat genangan-genangan banjir yang dirasa cukup mengganggu aktivitas, ditambah juga untuk masyarakat maupun pengguna jasa bandara agar datang atau berangkat lebih awal menuju bandara, mengingat juga akses jalan-jalan ini masih ditemui beberapa titik-titik genangan banjir. Diharapkan juga pengguna untuk tidak mepet waktu agar tidak tertinggal penerbangan pesawat. Seperti itu, Gede. Ini bisa diantisipasi, waktu disediakan lebih luang begitu ya, Hasnugara ya, setidaknya 3 jam sebelum penerbangan atau bahkan 4 jam sebelum penerbangan seharusnya sudah mulai bergerak menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi di sana ya, Hasnugara. Hasnugara, dari pertama kali Anda datang ke lokasi tempat Anda melaporkan saat ini hingga saat ini Anda masih bertahan di sana, apakah memang ada terlihat tanda-tanda penurunan rata-rata air di sana, permukaan air di sana, maksud kami? Ya, memang untuk ketinggian air tidak tinggi seperti pada malam hari sebelumnya, karena memang untuk wilayah Jalan Halim Perdana Kusuma ini dirasa cukup baik untuk drainasenya, karena baru pada malam hari genangan air atau banjir pertama kali cukup tinggi seperti semalam, Gede. Iya. Iya, baik, terima kasih Hasnugara atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, dan kami juga tadi
mendapatkan informasi juga dari rekan-rekan kami yang lain. Ada Camar Haenda di kawasan Boulevard Kelapa Gading dan ada Amrina Rida di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Kami akan terus memantau kondisi terkini di beberapa titik di Jakarta yang saat ini tergenang banjir. Dan pemirsa, berikut kami akan breaking news breaking news telah usai pemirsa. Saat lagi Anda dapat menyaksikan program iNews Today. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.